Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran tematik bersama Ibu Rima Malini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat di pagi hari ini? Ibu Rima berharap kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan lindungan dari segala macam mara bahaya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tak lelah-lelahnya Ibu Rima selalu mengingatkan kepada kita dalam masa pandemi ini kita untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita jaga? Yaitu yang pertama, harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan dibilas di bawah air yang mengalir. Yang kedua, tetap memakai masker jika kita harus bepergian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain dari jarak 1,5 hingga 2 meter. Bersama-sama kita menjaga dan juga memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Ibu Rima ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bermain game tebak kata dulu nih. Apakah kalian siap? Ibu akan memberikan kalian waktu 20 detik untuk menebak katanya. Ayo kita hitung mundur bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Siapakah aku? Aku adalah lambang negara Indonesia. Aku mencengkram semboyan Indonesia. Aku memiliki 5 lambang. Siapakah aku? Nah, anak-anak, silakan menebak apa katanya. Ibu Rima memberikan waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah menjawab. Kira-kira apa jawabannya ya? Yuk kita langsung saja intip jawabannya. Jawabannya adalah Garuda Pancasila. Ya, selamat buat anak-anak yang sudah menebak dengan benar. Dan jangan bersedih untuk yang salah menjawab. Karena di setiap video pembelajaran Ibu Rima nanti akan selalu ada game-game seru untuk kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita masuk ke pembelajaran kita ya. Nah, kita masih berada di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dan kita juga masih berada di subtema 1, organ gerak hewan. Tetapi kita sudah masuk ke pembelajaran 3 ya. Seperti biasa, Ibu Rima membacakan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Nah, anak-anak, masih ingat kan cerita di pembelajaran sebelumnya bahwa di situ ada Edo dan Pak Rudi yang berada di kandang kelinci untuk melihat kelinci-kelinci Pak Rudi. Nah, sekarang ada lanjutan ceritanya loh. Yuk simak dulu. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Nah, ini dia gambar yang pertama di mana Pak Edo menyalurkan air seni kelinci ya di sebuah wadah. Kemudian di gambar kedua itu ada
jerigen. Jerigen itu diisi oleh air seni kelinci. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah anak-anak, dari cerita tadi bisa kita lihat ya, ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam cerita tersebut. Seperti yang dikatakan Edo, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa anak-anak masih ingat itu sila yang keberapa? Jika lupa, ayo dengarkan penjelasan ibu ya. Kita sama-sama membaca nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah anak-anak, adapun nilai-nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya semua agama sedang menjalani ibadah mereka masing-masing ya. Beribadah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai Pancasila yang kedua. Contohnya ada seorang anak perempuan yang sedang memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Nah, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Contohnya warga bekerja sama atau gotong royong untuk membangun rumah salah satu dari masyarakat di sekitarnya. Makna dan nilai yang terkandung dalam sikap sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Nah anak-anak, nilai Pancasila yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah di sini ada contoh warga yang sedang melakukan musyawarah. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, nilai Pancasila yang kelima yaitu nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini contohnya orang-orang yang berbagi kebahagiaan dengan adil ya, tidak memandang usia dan juga tidak memandang jenis kelamin. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah anak-anak, demikian video pembelajaran tematik Ibu Rima kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan salam anak-anak hebat. Dan seperti biasa Ibu Rima selalu mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya jika kalian belum subscribe channel Ibu, dan juga nyalakan tombol loncengnya, like video ini dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar agar kalian bisa selalu tahu jika Ibu Rima update video pembelajaran yang terbaru. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu Rima kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.